Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabatku semuanya. Untuk kali ini Banggus akan memberikan tutorial sayuran terong Belanda. Mudah sekali untuk tumbuh dengan cara setek. Karena pembenihan terong Belanda itu bisa penyemaian melalui biji, juga bisa melalui setek. Agar cepat besar dan menjadi batang yang besar, kita lakukan setek saja pada terong Belanda. Dan mudahnya tumbuhan ini untuk keluar akar. Nah ini sahabatku semuanya, kita simak bersama-sama. Nah ini ada dua bahan. Sebelum kita lakukan penyetekan kawan, yang perlu kita ketahui lebih dahulu kan, kita perhatikan kawan, ini seperti ada putih-putih seperti ini. Di dalam batang, yang melekat pada batang ini bisa jamur, bisa kutu, tapi kadang-kadang juga bisa calon-calon kulit yang menumbuhkan akar, tetapi lebih baik kita hilangkan. Jadi cara menghilangkannya itu jangan sampai kulitnya ini terkelupas. Jadi seperti ini saja, kita garuk-garuk dengan tangan, kita cuci dengan air. Seperti ini sahabatku semuanya. Lah, ini bersih. Nah, ketika kita garuk-garuk dengan tangan seperti ini bersih, berarti memang ini adalah jamur ataukah ini kutu-kutu tempel pada batang. Jadi sangat mudah tanaman ini untuk kita lakukan setek. Nah ini saja pesan Banggus. Yang penting pada putih-putih yang menempel seperti ini, seperti kulit yang sudah tua ataukah ini seperti kutu tempel ataukah seperti jamur. Kita bersihkan, itu aja kawan syaratnya. Biar batangnya tuh mulus dulu seperti ini. Kita cuci bersih. Sahabatku semuanya, untuk lakukan setek terong Belanda ini, kita itu tidak perlu ini kita celupkan ke dalam air dulu, jangan kawan. Boleh kita celupkan ke dalam air, tapi ya kira-kira setengah jam, jangan sampai 1 malam. Kalau 1 malam justru akan mudah tanaman ini untuk mengalami pembusukan. Ini mudah sekali kawan, ini untuk tumbuh akar itu biasanya ini 1 minggu setelah kita setek jenis terong Belanda ini. Nah, tidak perlu menggunakan sarana apapun, misalnya bawang merah sebagai zat perangsang akar, orang-orang bilang itu tidak perlu, atau zat-zat penumbuh akar lainnya. Cukup seperti ini aja dengan tanah. Nah, kita siapkan bahan-bahannya. Kita siapkan dulu kawan bahan-bahannya. Ini botol, ini gelas. Nah, kita lubangi bawah seperti ini. Kita lubangi. Karena kita mempersiapkan dua batang, 2 bahan gelas, dan kita sediakan penutup cungkup plastik. Kemudian ada alat seperti gunting atau pisau, juga ada tali, bisa karet, bisa rapia seperti ini. Baiklah sahabatku semuanya, kita mulai bersama-sama. Karena walaupun sama-sama tumbuhan, untuk kita lakukan setek itu ada beda karakter kawan, tidak sama. Nah inilah maksud Banggus agar sahabat semuanya itu jika melakukan teknik seperti Banggus itu, Banggus bisa memberikan manfaat. Baik kawan, kita mulai. Nah kita sebelumnya kita sudah sediakan bahan tanah. Ini kawan, kita sediakan bahan tanah. Kalau bisa tanahnya tanah murni saja, yang penting tanah itu steril. Jadi maksudnya steril itu betul-betul tanah yang steril, bersih, yang kira-kira tidak tumbuh kembang biak, yaitu kutu-kutu tanah. Itu maksud Banggus, tanah yang steril. Kita isi kawan tanah seperti ini. Kita isi tanah ini secukupnya. Kemudian satunya juga kita isi secukupnya. Nah, seperti ini. Setelah siap seperti ini kawan, kita langsung saja melakukannya. Nah ini adalah bahannya, bahan setek yang kira-kira daunnya ini menguning, kita ambil aja sedikit. Nah untuk lakukan setek itu hendaknya jangan pernah menghabisi daun-daunnya. Harus daun-daun ini kita sisakan, entah 1 helai daun, entah berapa harus kita sisakan.
Jadi tanpa perangsang akar, tanpa obat apapun, ini sangat mudah sekali untuk tumbuh. Cuma beda karakter dengan tumbuhan yang lain. Ini maksud bagus. Kita bersih, nampak sudah bersih, kita lakukan stek. Nah, seperti ini kawan. Nah, kita lobangi dulu, kita ngelobanginya bisa dengan alat apapun. Langsung kita tancap saja kawan. Nah, seperti ini. Kemudian, nah, setelah seperti ini kawan, sekiranya kita beri air secukupnya. Pokoknya airnya cukup gitu aja. Setelah air cukup, sekiranya seperti ini agar lebih kuat, kita tambahi media tanam tanah lagi. Nah, ini bertujuan supaya kuat, tidak goyang-goyang. Nah, seperti ini, kita air lagi seperti ini. Jadi boleh menggunakan cara apapun, boleh tanahnya itu dibasahi duluan, boleh dibasahi belakangan seperti ini juga boleh. Yang kedua juga kita lakukan teknik yang sama. Nah, seperti ini kita tancapkan saja, kita rapatkan. Jadi bagus cara untuk merapatkan tumbuhan sayur ini, tidak bagus tekan sampai kuat, tidak. Bagus siram seperti ini. Nah, ini ketika kita melakukan stek seperti ini, lebih banyak air sedikit nggak apa-apa. Lebih sedikit air nggak apa-apa kawan. Untuk merapatkannya lagi, sekali lagi bagus ulang lah seperti ini. Kita beri media tanah kembali agar ini kuat lah seperti ini. Kita siram kembali seperti ini. Nah, kemudian setelah siap seperti ini kawan, kita sediakan cungkup seperti ini. Jadi teknik menyungkup kompon itu ada dua teknik. Yang pertama kawan, kita lakukan seperti ini, seperti biasa. Jadi kita lakukan seperti ini. Kemudian kita tali. Kita tali seperti ini kawan, kita letakkan. Ini teknik yang pertama, cara menyungkup. Kita bersihkan dulu. Kemudian teknik yang kedua kawan. Ini plastik penyungkupnya kita sediakan yang agak lebar, agak besar sedikit. Ini plastiknya. Seperti ini yang teknik kedua. Ini semuanya bagus lakukan agar sahabat semua itu jelas gamblang. Ini karena berhubung plastiknya ini lebih, kita sengaja sediakan plastik yang agak panjang. Nah, bawahnya ini kita tutup seperti ini kawan, jadi rapat. Ini teknik yang kedua. Jadi yang pertama, ini bawahnya tidak usah kita tutup, yang kedua kita tutup. Atau kalau kita langsung menggunakan media gelas, tidak kita lubangi bawahnya. Suatu saat kalau membuka harus kita pindahkan lagi itu oksigen agak kurang. Jadi lebih baik walaupun kita tutup seperti ini, media tempat gelasnya tetap kita lubangi bawahnya. Nah, ini teknik yang kedua. Nah, seperti ini kawan. Ini biasanya sahabatku semuanya, itu tidak sampai 1 minggu. Biasanya sekitar 3 hari, 4 hari akan tumbuh akar. Tetapi lebih baik kalau 1 minggu atau 10 hari. Nah, kita bongkar satu contohnya yang sudah kita buat. Nah, ini kawan. Satu contohnya yang sudah kita buat, kira-kira ini sudah berusia 5 hari. 4 hari lebih. Coba kawan kita bongkar kawan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bongkar. Nah, seperti ini kita cuci. Kita cuci kawan agar jelas. Nah, ini akarnya. Nah, ini akarnya. Jadi ini 5 hari akarnya sudah seperti ini. Sahabat semuanya boleh membuktikannya, boleh mencoba untuk terong Belanda ini. Jadi ini sangat mudah sekali untuk tumbuh akar jika kita lakukan stek. Keuntungan jika kita lakukan stek itu batangnya cepat besar daripada kita melakukan pembenihan. Ini contoh yang pertama, yang kedua. Sekali lagi bungkus ulang. Nah, ini bekas potongan, ini betul-betul dari stek kawan. Ini mudah sekali, selamat untuk sahabat semua untuk mencoba. Yang kedua akan bungkus bongkar. Nah, yang kedua ini bungkus bongkar juga tidak tahu tumbuh atau tidak. Yang pertama tadi tumbuh, yang kedua semoga tumbuh.
Karena Bangkus untuk yang ini belum pernah membukanya. Kita coba, kawan. Kita bongkar. Alhamdulillah juga tumbuh akar. Kita cuci sama-sama. Jadi Bangkus memberikan sharing, kedua-duanya juga tumbuh akar. Nah ini akar, kawan. Agar lebih jelas lagi. Nah, jadi kedua-duanya yang Bangkus setek dalam usia 5 hari sudah tumbuh akar tanpa menggunakan zat perangsang akar. Inilah sahabatku semuanya, jadi kita itu ada beberapa jutaan tanaman untuk lakukan stek, misalnya sayur pun itu juga beda karakter. Ini yang maksud Bangkus. Jadi untuk teknik pertanian itu memang lain. Ketika tanaman yang lain itu juga tidak bisa. Ketika kita lakukan stek terus kita lakukan cungkup dengan penuh juga tidak mau tumbuh akar. Itu juga ada yang karakter seperti itu. Jadi kita terus-menerus akan memberikan teknik sharing tutorial sesuai dengan karakter tumbuhan itu. Nah, seperti ini kawan. Untuk sahabatku semuanya, semoga tutorial Bangkus ini bermanfaat dan silahkan untuk mencoba. Dan mudah sekali kawan untuk tumbuh akar. Kita simak, kita punya benih juga dari stek. Nah, seperti ini kawan jadinya. Jadi kalau ini juga bisa batang-batang kita manfaatkan. Jadi ini juga sebelumnya dari stek juga tumbuh bunga, juga tumbuh buah. Nah orang bilang ini terong Belanda, entah betul entah enggak. Karena walaupun terong itu juga banyak jenis dan macamnya. Orang bilang ini terong Belanda. Nah ini pembuahannya. Ketika kita lakukan stek, pemotongan terus-menerus menjadi tanaman ini usianya itu akan lebih panjang. Setelah kita merawat pruning-pruning, kita ranting-rantingnya kita jadikan stek-stek, itu justru akan menumbuhkan tunas-tunas baru seperti ini kawan. Tetapi ya dengan syarat air yang cukup, media tanam jangan gunakan media apapun. Kalau Bangkus bisa sarankan tuh selalu media tanam tanah murni. Nah juga untuk perawatannya selanjutnya kawan, juga Bangkus menggunakan teknik vegetatif, di mana Bangkus letakkan di sebuah pot kecil, kemudian Bangkus kasih tempat seperti ini agar perakarannya yang atas itu mudah untuk menyerap hara dan nutrisi sehingga memudahkan tanaman itu untuk berbuah. Jadi ketika kita menggunakan teknik vegetatif seperti ini di mana perakaran sayuran juga seperti pada tomat ini kawan, juga seperti pada tanaman lombok, menyatakan ini akan memudahkan untuk menyerap nutrisi sehingga pembuahannya akan lebih baik. Nah ini kawan bisa mencobanya, walaupun toh dalam suatu daerah tertentu, iklim tertentu tidak perlu seperti itu. Tetapi ini tempatnya sekali lagi di pot, ingin buahnya banyak dalam usia yang panjang. Nah ini betul-betul versi Bangkus dan Bangkus yakin akan metode ini. Bagi sahabat-sahabat semuanya yang untuk motivasi bertanam itu tempatnya sangat sempit, Bangkus yakin dengan metode ini. Baiklah sahabatku semuanya, demikianlah sharing Bangkus. Akan Bangkus ulang kembali akan jelas. Jadi ini kita banyak bersihkan, warna putih-putih atau coklat menempel. Ini bisa calon-calon akar yang sebelum kita stek, bisa juga kutu-kutu yang ada pohon ini. Yang penting bersih. Juga Bangkus memberikan pesan untuk lakukan jenis terong stek Belanda ini jangan pernah dicelup air terlalu lama. Boleh dicelup air 1 jam. Jangan sampai 1 hari 2 hari.
Kadang-kadang kita celup air sampai lama, Bagus pernah melakukannya juga tumbuh akar, tetapi juga ada yang busuk. Tetapi ketika Bagus langsung dari potong, kita lakukan stek, itu 100% tumbuh akar, tidak sampai 1 minggu. Tapi sebaiknya 1 minggu sampai 10 hari untuk sahabat semuanya yang baru pemula. Jadi banyak keuntungan ketika terong Belanda ini kita lakukan stek. Jadi benihnya juga mudah tumbuh dengan besar, yang sudah terbukti juga buahnya juga ternyata bagus-bagus. Nah, sekaligus untuk melakukan rawatan atau pruning pada terong ini agar tertata rapi ranting-rantingnya. Sekali lagi juga media tanam kalau bisa itu gunakan media tanam tanah full. Kita siram air yang cukup. Nah, untuk jenis terong ini matahari itu bisa sepertiga matahari, bisa setengah matahari, bisa full matahari. Tapi yang penting air cukup. Ini Bagus lakukan setengah matahari. Jadi ketika jam 11 sampai jam 4 kena matahari saja juga tumbuh kembang dengan baik. Nah, ini maksud Bagus. Baiklah sahabatku semuanya. Baiklah kawan-kawan. Demikianlah sharing Bagus untuk bagi pemula. Silahkan mencoba, semoga ini bermanfaat. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.